warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinung Baskoro, Ketua DKM Al-Hidayah Badan Geologi yang berada di Jalan Diponegoro 57 Bandung. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah pembangunan Masjid Al-Hidayah Badan Geologi. Jadi pada awalnya, setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 65, jadi sekitar tahun 66 atau awal dari Orde Baru, pegawai Jawatan Geologi itu memanfaatkan ruangan bekas surveyor itu dijadikan sebagai musola. Nah, pada saat itu mulailah dibentuk DKM Al-Hidayah yang pertama, diketuai oleh Pak Rainir Dadar, yang kemudian kegiatan terus berkembang. Selanjutnya digantikan Ketua DKM yang kedua Pak Muhammad Untung. Perkembangan dari Al-Hidayah Badan Geologi ini dibina oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga Korpri. Pada tahun 93, saat Ketua DKM yang ketiga Pak Bargur S. Hasan, ada gagasan dari Bapak Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral saat itu, yaitu Pak Ajat Sudrajat, untuk merenovasi musola. Namun dengan pertimbangan biayanya hampir sama dengan membangun masjid baru, maka mulailah dibentuk panitia pembangunan Masjid Al-Hidayah di lokasinya yang sekarang, yang kemudian pada saat peletakan batu pertama itu sudah masa Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineralnya dijabat oleh Pak Rozik. Dan alhamdulillah pada 26 Desember 1997 resmilah Masjid Al-Hidayah itu digunakan. Setelah sekitar tahun 2007 itu Pak Bargur pensiun, kemudian Ketua DKM yang keempat Pak Isya Nur Rahmadana menggantikan beliau. Kegiatan terus berkembang dengan banyaknya kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam, kemudian dilanjutkan oleh Ketua DKM yang kelima Pak Agus Kustaman. Itu pun juga terus berkembang, dan pada tahun 2020 di mana Pak Agus Kustaman pensiun dan kemudian jabatan Ketua DKM dipercayakan kepada saya sebagai Ketua DKM yang ke-6. Tahun 2020 itu sudah musim COVID, yang musim penyebaran COVID-19, sehingga kegiatan fisik tidak mungkin dilakukan. Saat itu pembina Masjid Al-Hidayah Pak Eko Budi Lelono mengusulkan apakah Masjid Al-Hidayah tidak melakukan kegiatan kajian online. Kemudian saya berinisiatif mengadakan kegiatan. Saya rasa pada saat itu kalau kegiatan keagamaan di masjid-masjid yang lain di bawah Kementerian SDM yang secara online itu sudah banyak ya, kegiatan kajian muamalah, ibadah, akidah dan sebagainya. Saya berinisiatif untuk dari sisi lain, yaitu berbagi ilmu pengetahuan dari para ahli. Jadi kemudian lahirlah kegiatan ASIK, Al-Hidayah Sharing Islamic Knowledge, di mana yang saya minta kesediaan sebagai narasumber adalah para ilmuwan, jadi bukan para ustadz. Para ilmuwan awalnya ahli-ahli geologi yang ada di Badan Geologi, untuk berbagi ilmu pengetahuannya, berbagi tentang kegeologian, tentunya dengan koridor keislaman. Jadi dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekaligus mensinergikan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, kemudian berkembang kegiatan ini juga didukung oleh ahli-ahli geologi dari Malaysia, dari Jabatan Mineral Geosains. Bahkan saat ini sudah bergabung ahli-ahli dari disiplin ilmu yang lain. Jadi ada ahli-ahli arkeologi, ahli geofisika, astronomi, dan berbagai ilmu kebumian maupun ilmu yang lain yang ingin berbagi ilmunya, tentunya dalam koridor agama Islam.
Alhamdulillah hingga saat ini kegiatan kajian dan diskusi asik ini sudah berjalan hingga episode yang ke-124. Dan tentunya kegiatan ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya di bidang ilmu kebumian, dan juga untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran ayat suci Al-Quran. Seperti kita ketahui di dalam kitabnya Syekh Tantowi Jauhari, bahwa ayat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat fikih atau ayat hukum. Menurut Syekh Tantowi Jauhari bahwa ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quran itu jumlahnya sekitar 750 ayat, sedangkan ayat fikih hanya 150 ayat, jadi 5:1. Ini menunjukkan bahwa sebagai umat Islam kita harus pintar, harus pandai, harus terus mengkaji, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan ini kita coba wadahi, kita lakukan kegiatan kajian dan diskusi ini setiap Ahad pagi secara online di dalam kajian dan diskusi asik. Semoga untuk ke depan kegiatan ini bisa terus berjalan, dan nanti saya berharap untuk ketua DKM selanjutnya dapat lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan sejenis, baik itu yang online maupun yang offline, dan semoga Masjid Al-Hidayah Badan Bulik ini semakin makmur dan semakin dikenal, dan kajiannya pun juga menjadi panutan bagi jamaah yang ada baik di Indonesia, di Malaysia maupun di seluruh dunia. Demikian harapan kami, mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah terus berjaya dan barokah untuk semua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.